Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Oktorina, JKP Angkatan 4 Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kali ini, izinkan saya menyajikan koneksi antar materi modul 3.1A9, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tujuan pembelajaran khusus, JKP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Talbert. Menurut saya, kutipan ini mengajarkan kita sebagai guru bukan hanya memberikan materi semata atau ilmu semata, tapi kita juga harus bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita dengan menanamkan karakter budi pekerti, sehingga mereka memiliki bekal dalam menjalani kehidupan mereka di masyarakat, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai makhluk Tuhan. Jadi, ilmu yang mereka dapat berdampingan dengan adab atau budi pekerti. Pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pratap Triloka merupakan semboyan yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing Ngarsa Sing Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Pratap Triloka ini merupakan pedoman seorang guru. Di depan seorang guru harus bisa menjadi teladan. Di tengah seorang guru harus bisa memberikan ide. Di belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan. Pratap Triloka ini sangat berpengaruh bagi guru saat mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ing Ngarsa Sing Tulodo, artinya ketika guru mengambil keputusan harus mampu diteladani oleh peserta didik. Sehingga ketika guru membuat sebuah keputusan, ia harus yakin keputusan yang ia buat tidak berdampak buruk bagi muridnya. Keputusan yang diambil harus mampu menjadi acuan bagi peserta didik andai mereka mengalami hal yang serupa pada kehidupan pribadinya. Ing Madya Mangun Karsa, artinya keputusan yang diambil oleh guru harus mampu menginspirasi bagi peserta didik. Tuturi Handayani, keputusan yang diambil oleh peserta didik harus mampu menjadi motivasi peserta didik agar menjadi lebih baik. Maka dengan adanya Pratap Triloka ini, seorang guru kembali disadarkan betapa pentingnya posisinya di mata peserta didik. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang diambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Ibarat pohon yang akarnya busuk, maka rusaklah pohon secara keseluruhan. Jadi guru itu harus punya prinsip yang kuat agar bisa menjadi sandaran murid kita. Prinsip yang kuat itu jika nilai-nilai kebaikan dan kebenaran tertanam dan mengakar kuat, sehingga kebenaran dan kebaikan itu bisa jadi panutan, karena guru itu harus bisa digugu dan ditiru, harus bisa menjadi teladan. Jadi dimanapun guru berada, harus bisa mengambil keputusan yang diambil itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi hasil dari refleksi diri agar bisa membawa kebaikan pada lingkungan, terutama untuk siswa kita. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Menurut saya, kegiatan bimbingan dari fasilitator dan instruktur sangat efektif dalam membantu saya lebih paham dalam belajar mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Apalagi dibantu modul sebelumnya yang sangat berkaitan dan merupakan satu paket komplit yang membantu guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pelajaran, yang merupakan salah satu peran guru penggerak. Dan
di modul yang sebelumnya itu, yaitu tentang keterampilan coaching dan KSI. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Seorang guru yang mampu mengelola emosi yang terkait dengan kesadaran diri, pengelolaan diri, menunjukkan empati, memiliki keterampilan berrelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, akan lebih mampu membuat keputusan yang berpihak pada murid. Keputusan yang dibuat akan melewati tahapan-tahapan yang berkaitan dengan sosial emosional sang guru, yang pastinya tidak akan membuat siswa kecewa dengan keputusan yang diambil. Bagaimana seorang guru mampu merasakan seperti yang dirasakan peserta didik, tidak mendahulukan emosi dari tindakan, dan keputusan yang dibuat mampu dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang terkait. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Ketika guru mendapat suatu masalah, dia harus bisa membedakan dan menganalisis kasus yang dihadapi, apakah masuk pada dilema etika ataukah bujukan moral. Bujukan moral adalah benar lawan salah, sedangkan dilema etika adalah benar lawan benar, tetapi ada nilai-nilai yang bertentangan, seperti individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Guru harus tetap berpegang teguh pada prinsip pengambilan keputusan, yaitu berlandaskan nilai kebajikan universal yang dimiliki sekolah sebagai institusi moral, berpihak pada murid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ketika sudah bisa menganalisis kasus itu masuk dilema etika, harus dianalisis berdasarkan 3 prinsip, yaitu prinsip hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, keadilan lawan kesetiaan, peraturan lawan rasa kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Lalu yang terakhir, melalui 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan lalu refleksikan. Ketika semua sudah dilakukan, insya Allah keputusan yang diambil tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan yang tepat akan tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan ke-7. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Menurut saya, kesulitan yang dihadapi untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika, pastinya kita kehilangan nilai-nilai kebenaran yang mendasar, nilai yang sama baik dan sama benar. Pastinya akan kembali mempengaruhi paradigma di lingkungan sekolah yang sudah ada sebelumnya, di mana sebelumnya kita sering mengambil keputusan tanpa melewati 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bahkan kadang membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak yang harusnya juga terlibat. Pertanyaan ke-8, dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut saya, selama kita berpegang teguh pada dasar pengambilan keputusan, yaitu menjunjung tinggi nilai kebajikan universal, berpihak pada siswa, dan bertanggung jawab, insya Allah keputusan kita akan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid kita. Belajar menjadi sesuatu hal yang membahagiakan dan bermakna, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang guru itu harus bisa menginspirasi bagi peserta didik dan lingkungan sekitar dengan keputusan yang dia ambil. Setiap keputusan yang diambil harus mampu membuat dampak bagi peserta didik, sehingga ia mampu menciptakan sesuatu yang juga berdampak baik pada kehidupannya dan lingkungan sekitar. Guru harus bisa membekali peserta didiknya dengan ilmu dan adab, sehingga siswa kita bisa berperilaku yang baik di kehidupannya, baik sebagai makhluk Tuhan maupun anggota masyarakat umumnya.
Pertanyaan 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Modul ini yang berisi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat berkaitan dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Ketika kita mengambil keputusan diperlukan keterampilan coaching dengan menggunakan metode Tirta didukung dengan keterampilan KSE. Keputusan yang diambil harus berpihak pada siswa sesuai filosofi KHD dan peran guru berdasarkan filosofi Pratap Triloka. Kesimpulan lanjutannya, keputusan yang diambil harus sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keputusan yang diambil berdasar visi dan misi, yaitu mewujudkan profil belajar Pancasila dengan nilai kebajikan universal dalam budaya positif yang dimiliki sekolah sebagai institusi moral. Terima kasih, demikianlah hasil penyajian saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.